guys, saya Regina Renata dari kelas 12 IPA ingin membahas tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Masa demokrasi ini diawali dengan adanya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Latar belakang Dekret Presiden ada dua. Yang pertama, kegagalan merumuskan UUD baru. Yang kedua, jalan buntu kembali ke UUD 1945. Kronologis dikeluarkannya dekret juga ada dua, yaitu 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan konsepsi presiden. Yang kedua, 10 November 1959 kegagalan Dewan Konstituante membuat UU baru. Adapun isi konsepsi presiden yaitu sebagai berikut. Ada 5 partai-partai yang menolak konsepsi presiden. Yang pertama, Masyumi. Yang kedua, Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, PSII. Keempat, Partai Katolik. Kelima, Partai Rakyat Indonesia. Kira-kira apa saja ya alasan penolakan konsepsi presiden? Yang pertama, hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituante. Yang kedua, secara prinsipal, partai-partai menolak konsepsi presiden karena PKI diikuti sertakan dalam pemerintahan. Lalu, pada tanggal 22 April 1959, di hadapan Dewan Konstituante, Presiden Soekarno mengajukan kembali kepada UUD 1945. Tanggal 30 Mei 1959 diadakan 3 kali pemungutan suara. Lalu untuk hasilnya menurut kalian gimana ya? Kita lihat yuk. Dikeluarkannya dekret presiden yang berisi yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya UUD 1950. Yang keempat, membentuk MPRS dan DPAS. Mulailah masa demokrasi terpimpin. Kalian tahu gak sih lambang semboyan Presiden Soekarno itu bagaimana? Kita lihat yuk. Arti dari lambang ini adalah politik adalah di atas segala-galanya politik, yang disebut juga dengan Panglima. Ternyata demokrasi terpimpin banyak juga loh mendapat tentangan. Salah satunya dari Mr. Sartono atau PNI, kedua Mr. Ishak Djokro Disuryo atau PNI, ketiga Prawoto Mangkusasmito atau Masyumi, keempat Sutomo, Partai Rakyat Indonesia. Ada 3 kekuatan politik demokrasi terpimpin, yaitu 1. Presiden Soekarno, kedua Partai Komunis Indonesia atau PKI, ketiga TNI AD. Ternyata para pendukung Pancasila berupaya menarik perhatian Soekarno dengan membentuk 1. Barisan Pendukung Soekarno, kedua Partai Murba. Adapun di bidang politik, yang pertama membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dengan dasar Perpres nomor 3 tahun 1959 dan membentuk DPR-GR dengan dasar Perpres nomor 4 tahun 1960. Yang kedua, membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Adapun di bidang ekonomi, yaitu melaksanakan sistem ekonomi terpimpin di mana Presiden terjun langsung mengatur ekonomi terpusat pada pemerintah pusat, perekonomian terpusat pada satu tangan. Akibatnya adalah perekonomian lesu, bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 1965 yang mencapai 650%. Sebab dari kegagalan ekonomi ini ada 2. Yang pertama, Presiden terjun langsung dan mengatur perekonomian. Yang kedua, tidak ada ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha dan hasil lain. Sekian pembahasan sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Saya Regina Renata. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana? Sekian. Ini